Apa yang dikhawatirkan itu betul-betul kita lihat. Dan sekarang ini 320 juta orang di dunia sudah berada pada posisi menderita kelaparan akut. Karena memang posisi pertumbuhan ekonomi semuanya bukan hanya turun tapi anjlok semuanya. Singapura, Eropa, Australia, Amerika, semuanya. Pertumbuhan ekonominya turun, tetapi inflasinya naik, harga-harga barang semuanya naik. Kalau boleh saya sampaikan, dunia sekarang ini sudah pada kondisi yang mengerikan. Amerika yang biasanya kenaikan barang atau inflasi itu hanya berada pada posisi 1%, hari ini sudah berada di 9,1%. Bensin naik sampai 2 kali lipat. Di Eropa juga sama. Karena begitu harga bensin naik, harga barang otomatis langsung melompat bersama-sama. Oleh sebab itu, pemerintah mengeluarkan anggaran subsidi yang tidak kecil, 502 triliun rupiah. Yang tidak ada negara berani memberikan subsidi sebesar yang dilakukan oleh Indonesia. Salam saudara, terima kasih ya sudah mengikuti channel Abdi Allah dengan setia. Jika saudara ingin mengikuti Zoom bersama Evangelis Dr. Tony, dapat menghubungi admin kami. Kontak dan keterangan ada di deskripsi video. Selamat menyaksikan. Pak Daud, akhir-akhir ini kesibukannya apa Pak? Minggu kemarin kita lihat di pembukaan ibadah onsite dari Glow. Ya, jadi iya, saya ini sekarang ini ngajari anak kerja, Michael. Oh, bikin ya. Ayam goreng di dekat pintu tol Solo. Oh, alamatnya di mana, Pak? Sudah saya WA ke Michael ya, Google Map-nya. Ya, jadi sebentar. Kenapa namanya Bo Rasim, Mbak ini? Rasim itu nenek saya langsung, Michael. Oh iya, sudah. Nah, ini sudah saya share di Zoom ya bagi saudara yang mau bergabung, kita ngobrol bersama sore hari ini. Sudah lama kita nggak ketemu dengan Pak Daud. Saudara boleh join Zoom kita di linknya saya sudah tulis di live chatnya YouTube. Nah, saudara kalau mau tanya-tanya boleh di situ ya. Jadi dan Pak Daud boleh ceritain nggak apa ya bisnisnya kayak gimana? Terus apakah ini Felicia sendiri atau gimana ini? Jadi sebenarnya tuh gini, Michael. Iya. Seorang yang berhasil dalam bisnis itu dimulai itu belajar dari keluarga, Michael. Iya. Di mana orang tua mendidik anak. Iya. Nah, sekolah itu kan nomor 2 untuk melengkapi, Michael. Iya. Nah, makanya Felicia kan anak saya masih usia 16 mau 17 tuh, Michael. Iya. Makanya saya ajari dia kerja buat restoran dulu yang kecil-kecilan, Michael. Iya, di Solo, Pak ya. Nah, di sana terus gimana, Pak? Restoran ayam goreng. Iya. Nah, jadi sekalian kalau pas saya di situ untuk doain orang-orang yang kena setan atau minta doa, Michael. Oh gitu ya Pak ya. Jadi kalau ketemu sama Pak Daud bisa di situ ya. Jam 5 sore tapi. Jam 5 sore gitu baru. Kan kalau 5 sore saya habis dari kebun, Michael. Oh iya. Jadi setiap sore bisa ketemu sama Pak Daud di sana atau gimana? Kecuali hari Minggu ya, Michael. Tapi selain hari itu selalu ada Pak Daud di sana. Ada jam 5 sore lah, Michael. Wah, siap-siap dikerubungi orang, Pak. Jam 5, jam 6, jam 7 lah, Michael. Oh iya. Kenapa kok tiba-tiba mulai bisnis ini, Pak? Anaknya. Ya karena itu ya, Pak ya, karena supaya anak belajar. Bisa Dan kebetulan kan kita ini kan ada kebun sayur, Michael. Oh, jadi anu ya, Pak ya. Bisa, kebun sayur. Bisa sekalian ya. Nah, nanti kan habis kalau penyakit sapi ini selesai kan baru nanti
susu sapi juga sama kopi, Michael. Iya, Pak. Kan kalau susu kan kok susu sapi kan kita punya sapinya langsung. Nah, jadi rencana ya supaya belajar aja, Michael. Ya, ya, supaya Felicia belajar untuk kerja juga ya, Pak ya. Iya, Iya. kan semua harus berkarya, Michael. Benar. Iya. Benar, Pak Daud. Nah, setelah pandemi ini yang diserang setan makin banyak atau makin dikit, Pak Daud? Tambah banyak, karena banyak yang stres. Oh ya? Kenapa kok bisa kayak gitu, Pak Daud? Nah, setan kan cari orang-orang yang suka ngalamun, stres, putus asa. Kan saya beritahu, belajar normal tahun ini, Michael. Ya, iya, Pak. Nah, tahun depan kita akan adaptasi untuk normal, Michael. Jadi mungkin banyak jemaat yang baru, Pak, mungkin bisa dijelasin maksudnya gimana itu, Pak? Yang kemarin. Mungkin banyak yang baru, kan banyak, ini kan banyak orang-orang baru yang sebelumnya mungkin belum pernah ikut acaranya kita. Mungkin Pak Daud boleh ngulangin lagi, Pak. Kira-kira apa yang terjadi, apa yang Pak Daud sampaikan kemarin itu apa, Pak? 2020 kan Iya. saya memberitahu kita Zoom pertama kali, Michael. Iya. Saya memberitahu nanti corona akan bermutasi terus selama 5 tahun. Iya. Dan tahun 2022 kita akan belajar normal. Iya. Dan setitik terang datang 2023. Iya. Nah, setitik terang datang 2023 itu kita kembali normal, Michael. Itu 2023 tahun depan ya, Pak ya? Iya. Kita akan adaptasi normal, Michael. Iya. Nah, dan tahun 2021 saya memberitahu semuanya, termasuk Michael dengar sendiri, bahwa tahun 2022 akan terjadi inflasi. Iya. 5 tahun inflasi, Michael. Iya, itu udah dimulai sekarang ya, Pak Daud ya? Ini adalah permulaan, Michael. Iya. Nah, sekarang ini pandangan makroekonomi, analisa makroekonomi. Oke, jadi mau langsung mulai kita, Pak ya? Ini ya. Oke? Gimana, Pak? Nah, Pak, sebelumnya ada yang tanya, Pak, sama saya. Nah, Pak Daud, semua yang Pak Daud sampaikan itu nubuatan atau berdasarkan pengetahuan Pak Daud? Nah, kan ada yang bilang nubuatan, ada yang bilang itu karena Pak Daud kan kenal orang-orang hebat. Nah, kira-kira yang mana itu, Pak? Pertama, itu hikmat Tuhan. Hikmat dari Tuhan, ya. Siap. Kedua, kita dulu kan pernah di pengamanan presiden, Michael. Iya, Pak Daud. Dan kita semua kan pasti belajar, Michael. Ya. Karena kita ketemu orang-orang yang kayak One Team Press, Dewan Pertimbangan Presiden, kan sudah ada namanya itu perencanaan 5-10 tahun ke depan, Michael. Ya. Dan itu kan kita, saya kan ada di situ, Michael. Iya. Dan kawan saya kan juga ada waktu itu di Sekretaris Dewan Penasihat Presiden, Michael. Iya. Nah, setelah itu saya kawan dari Gunawan Yusuf yang punya Gulaku Sugar Group, dan dia adalah ahli makroekonomi, tuh, Michael. Termasuk Beni Reco yang ahli ekonomi makro, Michael. Iya, Pak. Nah, dan saya berkawan sama mereka itu ya belum lama, 15-20 tahun, Michael. Waduh, itu lama banget, Pak. Haleluya. Dan kita kalau ketemu selalu membahas ekonomi, Michael. Iya, Pak Daud. Nah, walaupun saya ini bukan sarjana ekonomi. Nah, tapi kalau saya kan teman saya bicara itu adalah ahli-ahli ekonomi semua, Michael. Iya. Dan mereka semua pegang data semua, Michael. Iya. Nah, kemarin juga saya punya kawan pernah tugas sama-sama, Michael. Iya, Pak. Ini kawan saya yang pernah tugas, Michael. Sudah tak WA ke Michael belum? Coba di-share. Oh, ya. Yang sering bertugas sama Pak Daud ya? Ya, pernah tugas sama saya, Michael. Nah, ini. Share screen. Ini, Pak. Nah, ini ya, Pak ya? Iya. Ini Kepala Staf Presiden, Michael. Semua orang pasti tahu. Jenderal Muldoko, Michael. Jenderal Muldoko, Pak ya. Luar biasa. Oh, saya pernah tugas sama beliau. Teman lama ya, Pak Daud ya? Jenderal Muldoko ini Elang 57, Michael. Oh, Bapak dulu juga di tim Elang ya, Pak ya?
saya elang 74, Michael. Oh, loh, oke. Jadi satu letting tapi beda divisi gitu mungkin. Jenderal Edi Wibowo itu elang 55. Oke. Dan dia adalah komandan tim elang. Iya. Nah, Jenderal Muldoko adalah pengganti dari Jenderal Edi Wibowo, elang 57. Iya. Nah, saya elang 74, Michael. Luar biasa ya, Pak ya. Nah, namanya tim elang, Michael. Iya, Pak. Ada elang 69, ada elang 77, Michael. Jadi ada total ada berapa elang, Pak? Nah, itu dirahasiakan, Michael. Oh, gitu, Pak. Wah. Yang jelas, Pak, rahasia negara nanti nggak bahaya, Pak. Bukan rahasia negara, tenang aja. Iya. Itu tim elang namanya, ada elang nomor sekian gitu, Michael. Iya, Pak. Jadi kalau Edi Wibowo itu elang 55, ya. Memberikan tongkat komandonya ya. elang 57, jadilah Kasat dan Panglima TNI. Wow. Nah, kalau saya kan bawahan anggota dari elang 55, Edi Wibowo. Iya, Pak. Saya disebut elang 74. Wow. Nah, tim elang sampai sekarang masih koordinasi semua, Michael. Masih kenal, masih ngobrol-ngobrol, Pak ya? Bukan hanya kenal, koordinasi, Michael. Jadi Pak Daud juga istilahnya masih kerja di staf kepresidenan? Enggak, Michael, tidak. Saya sewaktu-waktu kalau ada sesuatu yang urgent dan perlu sesuatu yang penting, langsung saya ditelepon untuk berangkat, untuk pengamanan khusus, Michael. Kayak kapan hari yang waktu itu ya, Pak ya? Waktu mestinya pelayanan di GCS terus dipanggil ya, Pak ya? Iya, karena langsung dari kode tim elang memanggil saya, Michael. Ya, jadi pengabdian seumur hidup, Pak. Kalau saya kan freelance, Michael. Karena kan saya udah resign tahun 2014. Iya. Nah, tapi sewaktu-waktu diperlukan, nah kode tim elang itu diaktifkan, dipanggil, Michael. Iya. Nah, kalau udah diaktifkan ya langsung khotbah pun ditinggal, Michael. Nah, seperti waktu itu ya, Pak ya? Langsung tugas kan, langsung Indonesia gempar kan gitu, Michael. Iya. Luar biasa. Langsung operasi namanya protokol elang, Michael. Iya, Pak. Jadi kalau untuk manggil saya ada kodenya sendiri, Michael. Mas, kalau saya manggil nggak perlu kode ya, Pak ya? Nggak usah. Kode untuk penugasan namanya, Michael. Siap, Pak Daud. Luar biasa. Dan langsung saya bergabung bersama tim elang, Michael. Nah, dari situ karena itu Pak Daud mengerti semua yang kurang lebih yang Pak Daud bagikan ke kita ya. Jadi kita mestinya sangat terima kasih kepada Daud karena dapat informasi-informasi yang tepat ini, Pak ya. Kan saya sudah beritahu berapa bulan yang lalu suku bunga akan naik, BI rate akan naik kira-kira bulan 9, toh, Michael. Iya. Nah, tapi kan sebelum bulan 9, 1 minggu sebelum awal bulan 9, udah suku bunga naik, toh, Michael. Iya, benar. Nah, itu kan semua kan akurasi informasi, Michael. Iya. Nah, karena kita semua kan masih koordinasi semua, Michael. Iya. Dan saya kan juga masih kawan-kawan yang pernah sama saya kan sering ngobrol ya, seperti Maijen Jenderal Glenny Kerupan, tangan kanannya Pak Prabowo Subianto, Michael, Kemenhan ya. Iya. Itu kan juga pernah satu tim sama saya, Michael. Iya. Jadi rata-rata tuh pernah ngalami tugas sama-sama gitu loh, Michael. Wah, puji Tuhan ya, Pak ya. Nah, seperti sama Sekwan Penasihat Presiden Letnan Jenderal Romulus Simbolon, Michael ya. Iya. Wah, ini nama-nama yang familiar semua. Nah, itu kan sama saya, Michael. Itu waktu zamannya Pak SBY sampai sekarang, Michael. Iya. Jadi kita semua itu masih ada pertemuan, suatu waktu bila diperlukan kita langsung sama-sama menjalankan suatu tugas, Michael. Iya.
Nah, tapi tugasnya kita sekarang kan enak. Saya tugasnya kan hanya mendoakan. Tidak seperti dulu lagi operasi khusus, toh, Meko. Iya, Pak. Sekarang banyak mendoakan orang, ya, Pak ya. Tapi suatu negara memerlukan, mau tidak mau harus jalan, Meko. Benar, Pak. Nah, jadi ini pandangan makroekonomi, analisa ya, Michael ya. Ya, betul. Nah, jadi gini, Michael. Ya. Tahun 2021 kan saya sudah ngomong tahun depan kita akan inflasi. Masih ingat nggak, Michael? Iya, iya. Iya, 5 tahun inflasi. Iya. Dan saya memberitahu supaya semua berkebun. Masih ingat nggak, Michael? Iya, benar. Kan harga pangan akan naik, betul? Betul. Dan setelah itu saya juga memberitahu supaya beli tanah. Betul, Michael? Iya, iya, betul, Pak. Nah, kenapa, Michael? Karena nilai mata uang ini akan turun, Michael. Iya. Nah, makanya semua jemaat saya beritahu supaya pegang barang. Iya. Barang apa? Barang dagangan yang untuk muter, gitu, Michael. Iya, Pak. Nah, megang rupiah secukupnya saja, Michael. Iya. Nah, ini namanya planning makroekonomi, Michael ya. Iya. Nah, jadi gini, 2022 ini kita masih awal dari krisis, Michael. Iya. Ini belum krisis, masih masuk resesi, Michael. Iya. Awal dari resesi itu sekarang. Nah, resesi itu kapan? Nanti tahun depan, Michael. Iya. Jadi gini, dampak dari nanti kenaikan BBM ini bukan sekarang, Michael. Loh, BBM bakal naik nggak, Pak? Ya, kan pemerintah udah ngomong akan naik kan gitu. Iya. Dan yang tidak subsidi udah naik, Michael. Iya. Jadi kalau kita mau lihat inflasi, lihat yang subsidi itu naik berapa persen. Nah, dihitung disitulah inflasinya, Michael. Iya. Karena itu bilang tentang transportasi rakyat, toh. Transportasi semuanya, ekspor, import semua, toh, Michael. Iya, betul. Nah, jadi pandangan analisa saya secara makroekonomi, itu nanti suku bunga tahun ini nanti, ini kan ada 375 BI rate-nya ya, nanti bisa terjadi 4%, Michael. Iya. Nah, kira-kira nanti tahun 2023, 2024 itu BI rate-nya bisa 5-6, Michael. Iya. 5-6 itu BI rate tuh, Michael. Iya. Belum nanti kalau ke debitur beda lagi loh, Michael. Iya. Kan bank nanti kalau bank swasta kan kalau ada yang pinjam kan bunganya beda, Michael. Iya, Pak. Ini kan ngomong BI rate, Michael. Iya. Nah, makanya saya beritahu supaya jangan utang bank, Michael. Iya, betul. Kalau utang bank lebih baik dilunasin. Kalau tidak bisa lunasin ya jangan utang lagi gitu, Michael. Iya. Nah, karena tahun ini, Michael ya, ini nanti bunga bank itu naik tapi pelan-pelan, Michael. Iya. Nah, itu BI rate itu bisa loh, Michael. Bisa 4%. Iya. Nah, sekarang kan 3,75 itu bisa 4% mendadak, Michael. Iya. Dengan kenaikan BBM. Iya. Nah, tahun depan itu nanti BI rate nanti akan naik bisa 5-6%, Michael. Iya. Jadi sekarang 3,75. Nah, tahun depan akhir 2023 itu bisa 5-6%, Michael. Iya. Nah, kalau kondisi ekonomi seperti ini, bunga bank seperti itu, kan ya banyak yang kepala kopior, Michael. Nah, sedangkan Indonesia itu tertolong sama ekspor mineral, mining, batu bara, setelah itu nikel, timah, dan lainnya, Michael. Iya. Tapi itu kan itu yang menikmati segelintir orang, Michael. Yang menikmati kan segelintir orang, betul, Michael? Gitu ya, Pak Dodi ya. Nah, jadi neraca perdagangan bisa surplus dan lainnya. Tapi ingat, Michael, kalau sampai Ukraina sama Rusia itu damai, repot juga. Langsung harga batu bara tuh gitu, Michael. Gitu ya. Kan punya pengaruh, Michael. Langsung efek ke semuanya ya, Pak ya. Iya, kalau sampai terjadi perdamaian antara
Ukraina dengan Rusia, otomatis kan langsung semua lancar semua, Michael. Iya, benar. Nah, waktu lancar semua, nah Indonesia ini, Michael ya, kena dampaknya itu selalu akhir, Michael. Rata-rata semua pada keok, Indonesia masih aman-aman. Nah, begitu semua udah keok, bangkit, baru kita ngalami resesi gitu, Michael. Indonesia itu selalu terakhir, Michael. Iya. Kenapa Nah, nanti, Michael. Nah, kita kan ini belum, nanti terakhir kita Michael. Iya. Nah, tahun 2023 setitik terang itu artinya kita adaptasi semua kembali normal, Michael. Iya. Adaptasi semua kembali apa, Michael? Normal. Normal. Adaptasi kembali normal. Nah, setelah itu, tapi tahun depan kita masuk resesi ekonomi, Michael. Iya. Jadi resesi ekonomi sebenarnya itu tahun depan. Nah, tetapi dampak pengaruhnya yang paling kuat itu di kota besar saja. Seperti Jakarta, Bandung, setelah itu Surabaya, Sumatera itu Medan ya, Medan, Makassar, hanya kota-kota besar, Michael. Iya, Pak. Nah, kalau yang di desa-desa, pinggir-pinggir kota tidak merasakan dampak resesi itu, Michael. Iya. Nah, kenapa alasannya? Karena mereka semua punya kebun dan tanahnya luas-luas, Michael. Kan di desa. Iya. Dan tidak banyak keinginan. Lihatnya hanya sapi sama kebo sama kambing. Iya, benar. Yang di kota banyak keinginan. Iya, benar. Jadi resesi itu nanti tahun depan yang terasa justru di kota-kota, Michael. Iya. Yang kampung-kampung, pinggir-pinggir mana itu kota, desa-desa tidak ada pengaruh, Michael. Iya, Pak. Apalagi yang di Sulawesi, satu sekitar Manado itu tidak terlalu berpengaruh. Iya. Nah, yang berpengaruh itu kota-kota besar, terutama Jakarta. Iya. Itu tahun depan, Michael. Gitu ya, Pak ya. Nah, itu inflasi terus kita ini sampai 5 tahun, Michael. Iya. Jadi inflasinya ini nanti akan sampai 2027. Iya. Nah, nanti properti akan mulai membaik dan naik daun itu di 2025, 2026, 2027, Michael. Iya. Nah, properti menaik itu 2026, 2027. Iya. Karena properti itu selalu belakangan, Michael. Iya. Jadi kita ini gimana? Jangan buru-buru langsung paranoid nyimpen emas, nyimpen dolar yang banyak. Jangan paranoid seperti itu. Justru sekarang itu nyimpen barang, Michael. Iya, Pak. Menurut Michael gimana? Oh iya, ini hikmah dari Tuhan ya, Pak ya, untuk kita bisa. Barang apa? Barang yang engkau dagangkan. Iya, Pak. Misalnya dagang baju ya, ada untung kembangkan baju, gitu, Michael. Intinya Jadi, yang selalu barang, berputar. Itu Gimana, pandangan saya itu. Gimana, Iya. Michael? Luar biasa, Pak. Jadi ini tahun depan resesi ekonominya, Michael. Lalu apa yang harus dilakukan oleh jemaat Tuhan sekarang, Pak? Bagi mereka yang mungkin Yang sekarang ini dilakukan itu ya fokus pekerjaan yang ada aja, Michael. iya tetap rajin ya, tetap ngelakuin yang mereka Fokus, bisa. sudah jangan putus asa. Iya. Nah, dan tahun 2024-2025 yang laris nanti rumah sakit jiwa, dokter psikiater, psikolog, Michael. Aduh, Termasuk gitu ya. laris pendeta, termasuk dukun, Michael. Oh, dukun. Karena apa? Karena pilpres, pilihan DPR MPR, Iya. yang menang senang, yang kalah stres, masuk rumah sakit jiwa, betul nggak, Michael? Kalau tidak tahan, Iya. ke psikolog, ngitung duit sambil kopior gitu, Michael. Iya, Pak. Jadi sebenarnya dampak dari pandemi ini cukup besar ya, Pak ya? Dampak pandemi ini, Michael ya, itu membuat namanya itu inflasi itu tertunda, Michael. Iya. Tertundanya gimana?
kan pada waktu pandemi kan langsung namanya daya beli masyarakat turun, deflasi, Michael. Iya, Pak. Deflasi ya, sehingga daya masyarakat turun, Michael. Iya. Nah, saya itu inflasi kan gitu, Michael. Iya. Nah, kalau tahun ini stagflasi sebenarnya, Michael. Iya. Ekonomi daya beli masyarakat turun, tapi harga-harga naik, Michael. Iya, Pak. Nah, kendalanya harga naik, siapa yang beli kan gitu, Michael. Iya. Nah, ini tahun ini dan tahun depan pun akan merangkak masih seperti ini, Michael. Iya, Pak. Nah, jadi saran saya untuk jemaat ya, tekunin pekerjaan yang ada dan jangan terlalu emosi dulu untuk memperluas bisnis. Iya. Kembangin yang fokuskan yang ada aja lah. Untuk Iya, pengembangan Pak. itu nanti 2025. Iya. Itu ya, Karena Pak. kan ada pilpres, Michael, ada masa transisi nanti. Jadi sama Pak Daud ini kita bukan cuma dapat ngusir setan, tapi juga kita dapat ilmu-ilmu seperti ini ya, luar biasa Pak Daud ya. Karena kan kita kan pertemuan saya kan dengan teman saya yang dulu di Wantimpres, Michael. Iya, iya. Dan dulu kan dia Sekwan Penasihat Presiden, Sekretaris Dewan Penasihat Presiden. Iya. Itu kawan saya baik selama zaman SBY itu, Michael. Iya. Jadi dia itu ahli di hukum politik HAM, Michael. Iya. Nah, dia ekonomi juga jago. Ya, itu jadi kita harus siap-siap untuk itu semua, Michael. Iya, Pak Daud. Kalau terus terang saya bukan orang kuliahan, jadi kalau ngomong bisa keliru, Michael. Iya. Bahasa-bahasanya. Tapi analisa itu kawan-kawan semua udah semua bicara, udah dirangkum semua, Michael. Tahun ini terjadi ini, tahun ini mereka tuh udah tahun ke depan tuh 3-4 tahun udah tahu, Michael. Iya. Udah ada perencanaannya kalau di Wantimpres itu waktu zaman SBY ya. Iya. Nah, jadi sekarang ini kan yang jelas makanya saya beritahu jangan utang bank itu karena itu, Michael. Iya. Nah, sekarang jemaat pasti di gereja penuh karena banyak berdoa stres, Michael. Gitu ya, Pak ya. Yang kita doakan supaya jangan pelit-pelit ngasih persembahan untuk gereja gitu. Luar biasa Pak Daud ini. Iya, Pak Daud. Gitu ya, Pak. Gimana pandangan saya, Michael? Analisa iya, makronya. Seperti kita menghadiri seminar ekonomi ya, Pak ya. Jadi dari economic outlook untuk tahun 2022. Nah, tapi pasti banyak dari jemaat ini kepingin tanya-tanya ke Pak Daud tentang kutuk, tentang setan. Nah, itu gimana, Pak? Apa boleh tetap dong, itu kan bidang saya, Michael. Iya, nanti gitu kan ya, setiap Rabu jam 5, Michael. Iya, Pak Daud ya. Nanti kalau nanti ada yang ini bisa datang ke tempat rumah makan anak saya aja jam 5 sore saya ke sana, Michael. Nah, jadi mungkin bagi saudara yang baru bergabung, ini Pak Daud menyediakan pelayanan untuk Bapak Ibu mau langsung ketemu dengan Pak Daud di mana ini Pak? Di kota mana Pak? Sekitar Solo, pintu tol Solo. Nah, jadi untuk linknya sudah saya tulis di live chat. Nah, ini kita juga sama-sama juga mendukung Pak Daud karena Pak Daud juga ini adalah anaknya yang baru buat bisnis ya Pak Daud ya. Iya, ayam goreng, Michael. Pak Daud nggak ikut masak? Enggak. Saya ngomong sama anak saya, Mas, teman juga. Iya. Lebih baik kita bisnis yang jelas daripada ngeplang atau nipu uang gereja gitu. Walat. Iya. Betul nggak, Michael? Iya, Pak Daud. Hah? Namanya ayam goreng apa, Pak? Sorry. Ayam goreng rasiem. Rasiem. Nah. Mbok rasiem. Itu nenek saya, Michael. Iya. Yang penting kan tidak mencuri uangnya Tuhan, Michael. Betul, Michael? Iya, Pak. Betul, Pak. Lebih baik kita kan bisnis yang jelas. Saya ngajar anak gitu, Michael. Iya, Pak Daud ya. Luar biasa. Luar biasa, Pak Daud. Puji Tuhan, Pak Daud. Nah, jadi Pak Daud pelayanan di mana ini minggu besok? Kalau misalnya ada jemaat yang Saya minggu rencana ke Surabaya, Michael. Oh, puji Tuhan. Wah, tapi kebetulan saya di Jakarta, Pak Daud.
Iya, saya jalan-jalan aja. Iya. Puji Tuhan ya, Pak Daud ya. Saya itu pelayanan tuh tidak mau dipaksa, Michael. Iya. Tidak mau diorder kayak cari omset, nggak mau saya. Pokoknya hati saya ini pelayanan gitu. Penting pelayanan tuh happy, bukan karena paksaan gitu. Benar. Kayak dikejar-kejar order, wah nggak mau saya. Makanya sulit untuk cari Pak Daud bisa pelayanan. Minggu kemarin di gerejanya Pak Gilbert ya. Ya, satu kali khotbah. Satu kali. Kalau ditanya, khotbah berapa kali, Daud? Sekali aja, cukup. Sekali. Kenapa nggak mau langsung 10 kali, Pak? Kayak dulu. Saya ingin jalan-jalan lah, Michael. Iya. Kan saya nggak mau kayak di Uber restoran, Michael. Hidup itu happy aja, Michael. Nah, akhir-akhir ini banyak orang datang ke Pak Daud dengan masalah apa, Pak? Ya masalah setan lah. Contohnya yang mungkin terbaru ini ada apa, Pak? Mungkin ada yang juga lagi ngalamin, ada sekitar 250 orang di YouTube ini, Pak. Nah, jadi mungkin Pak Daud bisa sharing tentang itu. Karena saya yakin itu yang semuanya bertanya-tanya nih sama tentang Pak Daud gimana ini. Kalau saya kan berapa lama ini kan ketemu kawan-kawan saya yang pernah tugas, Michael. Iya. Ya, bicarakan tentang negara lah, Michael ya. Iya. Untuk Pilpres 2024, Michael. Iya. Kalau pandangan saya tentang Pilpres 2024, ya kita doakanlah yang terbaik untuk bangsa ini, kan gitu, Michael. Iya, Pak. Nah, yang penting sekarang ini saya sama teman-teman saya juga yang ngomong ya, kita penting siapapun presidennya kita dukung aja, Michael. Iya. Nah, yang penting itu kita ini hidup nikmati berkat yang Tuhan berikan, Michael. Iya. Nah, kalau pelayanan pun ya penting itu jangan karena kayak cari setoran, Michael. Nggak mau saya, Michael. Benar. Pelayanan itu harus dari hati, ya. Gimana, Michael? Benar, Pak. Harus dari hati. Tapi mungkin banyak yang perlu, Pak. Bukan untuk setorannya, tapi banyak yang kepingin didoakan Pak Daud. Kalau saya itu, Michael, tidak mau jadi pendeta tuh karena apa? Karena tangan itu ada darah dulu, Michael. Iya, Pak. Saya kan tahu diri juga, Michael. Iya. Saya dulu kan pernah eksekusi ya, Michael. Iya. Iya, benar. Tapi kan saya mengeksekusi karena perintah, Michael. Iya. Jadi saya betul-betul tidak mau terulang lagi dalam hidup saya, Michael. Makanya saya tidak mau jadi pendeta tuh karena merasa tidak pantas saja, Michael. Iya. Jadi saya kan diminta Pak Gilbert langsung jadi wakilnya, Michael. Iya. Makanya saya tidak mau. Kemarin di sana. Waktu pembukaan di sana kemarin. Saya sendiri, Michael, ya di gereja itu tidak ada jabatan sama sekali, Michael. Iya. Dan saya itu bukan pendeta, bukan penginjil organisasi, bukan penginjil gereja. Saya statusnya itu di gereja itu jemaat biasa, Michael. Iya. Jemaat biasa. Jadi enaknya Pak, tidak ada yang mecat dan tidak bisa dipecat. Iya. Gimana, Michael? Iya, nggak bisa dipecat. Tapi siapa juga yang mau pecat, Pak Daud? Iya. Nah, jadi dari tahun ini nanti kita akan merasakan ini ekonomi seperti ini, tapi tahun depan lebih berat, nih. Iya. Nah, tapi tahun depan itu inflasi tapi ekonomi bergerak, Michael. Iya. Jadi inflasi tapi ekonomi bergerak. Kenapa ekonomi bergerak? Karena tahun politik. Iya. Tahun politik otomatis ekonomi bergerak. Kan mulai kampanye itu 2023 2024 baju laku, betul nggak? Makanan laku. Iya, Jadi inflasi tapi ekonomi bergerak itu tahun depan. Iya. Nah, tapi pergerakannya tertentu aja. Iya, Pak Daud. Nah, pesan firman Tuhan buat jemaat gimana, Pak? Mungkin ada khotbah, ada firman Tuhan yang Pak Daud mau bagikan ke kami ini. Alkitab berkata, ingat, yaitu apa? Iman ada dasar dari apa yang kita harapkan, Michael. Iya.
Jadi apapun terjadi, kita tetap ada hope, ada harapan. Amin. Amin. Jadi harapan untuk lebih baik, lebih diberkati, lebih berkarya, dan lebih maju gitu loh, Pak. Benar. Kita ini kan tambah tahun, tambah umur, Pak. Iya. Kalau tambah tahun, tambah umur, tambah dekat dan nunggu ketemu Tuhan. Iya. Betul? Dekat langsung ketemu Tuhan gitu, Pak. Iya. Nah, makanya pergunakan hidup kita ya sebaik-baiknya saja. Terima kasih saudaraku sudah menonton video ini sampai selesai. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati saudara. Dukung terus program ini ya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.